Timnas Indonesia harus menerima kekalahan di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 sekaligus memastikan langkah Timnas Indonesia terhenti, dan mengubur mimpi Indonesia untuk meraih juara Piala AFF untuk yang pertama kalinya, bahkan pencapaian kali ini tidak lebih baik dari Piala AFF sebelumnya yang mampu menjadi finalis. Bermain di Maidin Stadium Vietnam, Indonesia harus mengakui keperkasaan Vietnam 2 gol tanpa balas. 1 gol cepat Vietnam di awal babak pertama menjadi petaka dan menghancurkan mental Indonesia, terlihat dari permainan Indonesia yang tidak mampu berkembang. Bahkan di awal babak kedua Vietnam mampu kembali membobol gawang Indonesia dan membuat Indonesia benar-benar terpuruk. Kali ini kita tidak akan membahas tentang strategi atau teknik ataupun skill dari pemain-pemain Indonesia, karena sebenarnya kekalahan Indonesia bukan dari situ. Kekalahan Indonesia adalah dari faktor mental. Harus diakui bahwa Indonesia belum cukup punya mental yang kuat untuk bermain di bawah tekanan. Karena mental inilah yang membuat teknik dan skill tidak keluar, otomatis strategi pun akhirnya tidak bisa berjalan. Terutama setelah Vietnam mampu mencuri gol cepat di awal babak pertama, seketika setelah itu mental pemain jatuh dan permainan Timnas Indonesia menjadi amburadul, panik, bingung, salah-salah passing, terbawa emosi dan sudah tidak fokus lagi pada pertandingan. Dan lawan pun sangat menyadari kelemahan Indonesia ini dan terus melancarkan provokasi, jadilah Indonesia makin terpuruk. Bicara skill, teknik dan permainan kita nggak kalah dari Vietnam, di bek kita punya Rizky Ridho, tengah ada Mark Klok, Marcelino, bek sayap ada Asnawi, Pratama Arhan, lini depan ada Sadil, Yakob Sayuri dan Witan yang semuanya adalah pemain-pemain bagus. Tapi ketika pertandingan leg kedua kemarin semuanya tidak ada yang terlihat skill dan kemampuannya. Semuanya melempem, faktor mental penyebabnya. Mungkin cuma Jordi Amat yang mampu tampil bagus, kita tahu bahwa dia adalah jebolan Eropa dengan level kompetisi dan pertandingan yang lebih tinggi, pastinya mental bermainnya sudah dijadi di sana. Pemain-pemain ini kan sebenarnya pemain-pemain yang sama yang berhasil membawa Indonesia lolos di Piala Asia. Pemain-pemain ini juga yang kemarin berhasil mengalahkan Curaçao, itu membuktikan bahwa mereka ini sebenarnya pemain-pemain hebat, punyanya teknik, skill, kecepatan dan permainan yang bagus. Tapi sewaktu penyisihan Piala Asia lawan-lawan yang dihadapi bermain sepak bola murni, tanpa intrik untuk menjatuhkan lawan dan memancing emosi seperti yang dilakukan Vietnam. Ini adalah masalah klasik, masalah yang menjangkiti Timnas Indonesia sejak dulu kala hingga kini dan belum ditemukan obatnya. Kita di level Asia Tenggara yang rivalitasnya tinggi kita selalu kalah karena mental kita tidak cukup kuat dalam rivalitas itu, bertemu Vietnam dan Thailand, masalah mental yang selalu menggagalkan kita untuk menaklukkan mereka. PSSI harusnya sudah menyadari ini dan segera mencari solusi jika ingin Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di sepak bola Asia nanti, minimal di Asia Tenggara. Solusi jangka pendeknya PSSI mencari atau merekrut profesional yang mengerti betul bagaimana membangun mental yang kuat bagi pemain, dan memasukkannya di ofisial timnas untuk mendampingi Coach Shin Tae-yong. Solusi jangka panjangnya adalah membangun mental pemain di kompetisi domestik. Kompetisi kita saat ini adalah kompetisi yang penuh drama di lapangan, faktor perangkat pertandingan adalah salah satu penyebabnya sehingga pemain-pemain banyak yang suka tersulut emosi dalam pertandingan. Ya karena perangkat pertandingan, entah wasit ataupun hakim garis tidak becus dalam memimpin pertandingan, akhirnya para pemain terbiasa emosional terbiasa baper dan berdampak pada timnas. Solusinya ya perangkat pertandingan harus baik, bersih, adil, dan independen tidak dibawa tekanan dan pengaruh siapapun. Selanjutnya adalah juga pembenahan pengurus federasi ya bukan rahasia umum semua sudah tahu bagaimana federasi kita juga penuh intrik dan drama di dalamnya. Ini juga harus dibenahi, harus dibentuk federasi yang benar-benar murni ngurusin bola, independen, terlepas dari intervensi, tekanan dan pengaruh siapapun, dalam bentuk apapun, politik dan segala macamnya. Terakhir supporter Indonesia juga harus dibenahi, kita nih supporter Indonesia kalau timnas kita berprestasi, kita bangganya luar biasa, giliran timnas kita kalah, caci makinya juga luar biasa. Ini akan pengaruh ke mental para pemain karena sekarang ini media sosial nggak bisa dihindari, bahkan menjadi konsumsi siapapun termasuk pemain-pemain timnas kita, bagaimana mereka tidak merasa semakin hancur dengan caci makian dari kita. Ayo supporter Indonesia cerdas, kita harus lebih dewasa.
Semoga sepak bola kita bisa maju dan berkembang dengan perbaikan mental dari kita semua.